Halo, jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Di video kali ini saya akan memberikan opini dan pandangan saya tentang satu masalah yang sering ditemukan dan dialami oleh mahasiswa universitas terbuka saat mengikuti forum diskusi di program tutorial online, yaitu masalah plagiat alias copy paste. Saya memberi judul video ini Tuton versus Plagiat, menyikapi masalah plagiat. Jadi di video ini saya membahas pandangan saya, pendapat saya, dan cara saya menyikapi masalah ini. Beberapa waktu lalu saya membaca postingan di grup mahasiswa Universitas Terbuka di Facebook yang saya ikuti. Postingan tersebut dibuat oleh salah satu rekan mahasiswa yang memprotes atau mengeluhkan ada mahasiswa lain yang mengcopy paste jawabannya dia di forum diskusi tutorial online. Tadinya saya mau langsung berkomentar di postingan tersebut, tapi saya urungkan niat saya karena pendapat saya ini panjang, penuh penjelasan, dan dari dua sisi berbeda, sehingga saya memutuskan untuk membuatnya dalam bentuk video di channel saya. Dengan begini, saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, saya bisa bebas menyampaikan opini saya yang panjang lebar ini tanpa capek-capek mengetik, dan bisa saya dokumentasikan di channel saya, sehingga video ini bisa jadi bahan diskusi untuk kita semua, sekaligus memberi sudut pandang baru untuk kalian menyikapi masalah plagiat ini. Kalau kalian adalah mahasiswa universitas terbuka yang aktif mengikuti forum diskusi di tutorial online, kalian tentunya akan pernah mengalami atau menemukan masalah plagiat atau copy paste yang dilakukan oleh mahasiswa lain. Atau mungkin salah satu dari kita adalah pelakunya. Jadi, saya akan membahas masalah ini dari dua sisi, yaitu dari sisi korbannya alias yang punya jawaban asli, dan dari sisi pelakunya alias orang yang melakukan plagiat atau mengcopy paste jawaban orang lain menjadi jawabannya. Yang pertama dari sisi korban. Saya sendiri pernah menjadi korban. Di semester-semester awal saya sempat dibuat jengkel dan kecewa karena sering terjadi ada mahasiswa lain yang mengcopy jawaban saya di forum diskusi tutorial online dan menjadi jawabannya dia. Tapi lama-kelamaan saya mulai bisa menyikapi ini dengan santai dan dengan percaya diri bahwa kalau sampai ada yang mengcopy jawaban saya, berarti memang jawaban saya itu dianggap bagus dan pantas untuk dijadikan jawabannya dia. Apalagi setelah saya melihat banyak tutor atau dosen yang menyikapi ini dengan tegas. Jadi jawaban mahasiswa yang si pelaku plagiat itu langsung dibalas dengan tegas, kira-kira bunyinya, jangan pakai jawaban orang, pakailah jawaban hasil pikiranmu sendiri. Saat membaca jawaban tutor ini, saya jadi senang karena itu artinya dia benar-benar memperhatikan mana jawaban yang asli dan mana jawaban yang tiruan atau hasil plagiat. Yang pertama, sebagai korban saya berusaha untuk berpikir positif. Saat orang mengcopy paste atau melakukan plagiat atas jawaban saya, atas pekerjaan saya berusaha untuk berpikir positif. Karena saya tidak tahu apa yang membuat dia terpaksa harus melakukan itu. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya dia atau ada kondisi apa yang menyebabkan dia terpaksa melakukan plagiat. Mungkin dia sedang dalam keadaan yang terjepit, atau mungkin dia sedang punya kesibukan yang sangat urgent yang menyebabkan dia tidak cukup waktu untuk memikirkan jawaban dia sendiri, sehingga akhirnya dia terpaksa mengcopy paste jawaban saya. Yang kedua, saya meyakini bahwa nilai dari jawaban saya itu tidak akan berkurang meskipun ada 10 atau bahkan 1000 orang yang mengcopy paste jawaban saya itu. Jadi kalau ada yang mengcopy paste jawaban kalian, berpikirlah bahwa jawaban kalian itu punya nilai asli,
bahwa jawaban kalian itu adalah hasil pekerjaan kalian yang dinilai sesuai dengan jerih lelah kalian, dan nilainya itu tidak akan berkurang meskipun ada 1000 orang yang mengcopy paste jawaban kalian. Lalu yang berikut, percayalah dengan jerih lelahmu. Jerih lelahmu itu pasti akan dinilai, pasti akan dihargai. Saya mulai berpikir seperti ini sejak saya menemukan ada tutor yang membalas hasil copy paste dari mahasiswa lain itu, membalasnya dengan kalimat, "Jangan pakai jawaban orang lain, pakailah jawabanmu sendiri." Dari situ saya lebih semangat, saya tidak lagi kecewa dengan tindakan mahasiswa lain yang mengcopy paste jawaban saya, yang melakukan plagiat atas jawaban saya itu, karena saya berpikir bahwa, oh ternyata hasil jerih lelah saya itu dihargai. Saya mendapat nilai yang pantas untuk pekerjaan saya, untuk pemikiran saya. Lagi pula saya berpikir, buat apa kita baper untuk hal yang tidak penting, yang sia-sia? Saya berpikir bahwa meskipun saya jengkel atau apa, toh tetap ada orang lain yang akan terus melakukan hal itu. Jadi daripada baper, mending saya belajar atau melakukan hal lain yang lebih positif, yang lebih berguna untuk saya. Eh, saya berpikir bahwa kalau saya jengkel, kalau baper dengan hal seperti itu, semangat saya untuk belajar akan menurun. Jadi, yang mau saya sampaikan untuk kalian adalah jangan baper soal masalah plagiat di forum diskusi tutorial online. Karena baper itu akan membuat kalian akan menurunkan semangat belajar kalian dan akan membuat kalian membuang-buang waktu untuk sesuatu yang sudah jelas salah dan sudah jelas bahwa orang yang mengcopy paste jawaban kalian itu tidak akan diberi nilai. Lalu yang terakhir sebagai korban, banggalah bahwa jawaban kita itu adalah bagus dan dianggap pantas untuk dijadikan jawabannya dia. Mungkin dia kesulitan mencari jawaban, atau mungkin dia tidak mampu memikirkan jawaban yang lain, dan dia menemukan jawaban kita yang tepat, yang bagus. Jadi, kalau ada yang mengcopy paste jawaban saya, ada yang melakukan plagiat atas hasil karya saya bersyukur bahwa saya masih diberi kemampuan untuk berpikir dan menghasilkan sesuatu yang dianggap pantas untuk ditiru, yang dianggap cukup bagus dan layak untuk di copy paste. Yang berikut yang akan saya bahas adalah plagiat dari sisi pelaku. Saya tidak mau membela dan saya tidak akan pernah membenarkan tindakan plagiat. Makanya saya membahas khusus dari sisi pelaku. Jadi saya mau menyampaikan pikiran saya terhadap orang-orang yang menjadi pelaku plagiat. Yang pertama, apapun alasannya plagiat itu salah. Kalau alasannya karena kalian kehabisan waktu atau karena kalian sibuk dan akhirnya waktu yang kalian pakai untuk menyelesaikan soal diskusi itu mepet, berarti kalian harus lebih cerdas lagi mengatur waktu supaya waktunya itu cukup untuk kalian berpikir menemukan jawaban dari pertanyaan diskusi tersebut. Atau kalaupun ada keadaan atau situasi urgen yang membuat kalian sulit mengerjakannya, menurut saya lebih baik tidak usah dikerjakan sama sekali daripada kalian melakukan hal yang salah dan sia-sia. Saya bilang sia-sia karena kalian sudah melakukan hal yang salah dan akhirnya tidak dinilai. Yang kedua, untuk pelaku plagiat, saya mau menyampaikan, saya mau minta, jujurlah pada diri kalian sendiri. Jujurlah pada dirimu sendiri. Kalau kamu melakukan plagiat, menurut saya kamu sudah membohongi diri kamu sendiri. Kamu membuat jawaban yang kamu tahu itu bukan jawaban kamu. Yang jelas kamu tahu itu bukan hasil pemikiran kamu. Jadi seandainya kalau kamu jujur pada diri sendiri, saya yakin kamu tidak akan melakukan plagiat, kamu tidak akan meniru hasil pemikiran orang lain. Lalu yang berikut, kalau kamu pelaku plagiat, cobalah kamu berpikir dari segi
orang yang menjadi korbanmu. Kalau kamu ada di posisi orang yang memiliki jawaban yang asli, kamu pasti akan dongkol, akan kecewa karena hasil pemikiran kamu itu dengan enak langsung di-copy dan dijadikan hasil pemikiran orang lain. Sebelum melakukan sesuatu, alangkah baiknya kamu memikirkan dari segi sudut pandang orang lain yang mengalami. Dengan begitu saya yakin kamu tidak akan melakukan hal yang tidak menyenangkan karena kamu akan berpikir bahwa kalau kamu yang menjadi korban, kamu pasti tidak akan rela. Nah, teman-teman, saya sudah menyampaikan sudut pandang saya sudah menyampaikan opini saya tentang plagiat di forum diskusi tutorial online. Saya yakin kalian juga pasti memiliki pendapat lain atau mungkin kebetulan kita punya pendapat dan sikap yang sama. Semoga video ini, pendapat saya ini bermanfaat untuk kalian, bisa memberikan kalian sudut pandang berbeda. Jadi kalau kalian yang jadi korban plagiat, kalian bisa lebih santai menanggapinya dan bisa berbangga karena jawaban kalian adalah jawaban yang pas, yang dianggap bagus dan pantas untuk di-copy menjadi jawaban orang lain. Kalau kalian menjadi pelaku, semoga setelah menonton video ini, kalian menghentikan kebiasaan kalian itu, karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apapun alasannya plagiat itu salah. Lalu saat kalian melakukan plagiat, itu artinya kalian menipu diri kalian sendiri karena kalian tahu bahwa apa yang kalian sampaikan itu bukan hasil pemikiran kalian, bukan hasil kerja keras kalian. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi bahan pemikiran untuk kita bersama untuk memperbaiki sistem belajar kita supaya kita bisa mendapat hasil yang jujur dan kita bisa berbangga dengan hasil kita yang kita peroleh dari belajar kita selama kita menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Sampai jumpa di video selanjutnya.